Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat ataupun anak-anak, murid-murid, juga adik-adik mahasiswa yang sedang menantikan uang beasiswa mereka, yaitu melalui program Indonesia Pintar tahun 2021. Mereka masih banyak yang menunggu kapan cairnya beasiswa tersebut. Ini sangat dinanti-nantikan oleh adik-adik murid-murid yang menerima beasiswa program Indonesia Pintar. Juga mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, ini sangat menunggu pencairan daripada beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Untuk menjawab itu, ini saya membuat informasi bahwa uang program Indonesia Pintar 2021 untuk beasiswa 9 triliun sudah masuk di akun siswa-siswa. Uang KIP kuliah 9,8 triliun sudah di rekening mahasiswa. Segera cek buku rekening Anda di bank dan pergunakanlah uang beasiswa tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting. Kenapa saya buat judul seperti itu tadi? Karena ini saya mendapatkan informasi dari rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 di gedung DPR RI Jakarta. Ini masih baru ya, tanggal 1 Desember 2021. Itu rapat kerjanya itu tentang capaian-capaian kinerja daripada Dikbudristek. Dari laporan Sekjen Dikbudristek, Insinyur Suhartati, MA, PhD, tentang capaian program prioritas Kemdikbudristek sampai 1 Desember 2021 tahun 2021, di mana program Indonesia Pintar adalah merupakan prioritas. Uang 9 triliun untuk 18 juta lebih murid, 100% sudah masuk di akun murid. Ini berarti bahwa uang tersebut sudah ada di rekening-rekening daripada murid-murid, 18 juta lebih. Dan 100%. Inilah laporan daripada Ibu Sekjen terhadap Komisi 10 DPR RI tanggal 1 Desember. KIP kuliah, uang 9,1 triliun untuk 1,4 juta mahasiswa, 91% sudah masuk di rekening mahasiswa. Dari mana saya dapatkan informasi ini? Mari kita akan lihat nanti informasinya. Mari kita simak laporan Sekjen Kemdikbudristek dan pendapat anggota DPR RI Komisi 10 tentang program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kuliah pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 di gedung DPR RI Jakarta. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Bapak Menteri, kami akan menyampaikan realisasi kegiatan prioritas yang ada di bawah Sekretaris Jenderal. Halaman berikutnya. Kami mulai dari program Indonesia Pintar, kita alokasikan anggaran sekitar 9 triliun untuk 17,9 juta peserta didik dan seluruhnya sudah terrealisasi. Saat ini sedang dilakukan percepatan pemanfaatan karena dana KIP sudah ada di akun masing-masing peserta didik, namun sebagian belum dimanfaatkan sehingga kami percepat bekerja sama dengan bank-bank penyalur. Kemudian terkait dengan KIP kuliah sudah 91% yang terrealisasi dengan anggaran sebesar 9,1 triliun. Saat ini kami sedang berproses untuk menyelesaikan bantuan untuk 100.000, rencananya minggu kedua bulan Desember sudah tersalurkan. Penyaluran PIP, kami melihat di lapangan ini kembali seperti apa yang selalu juga Ibu Anita Gah sampaikan. Ini belum banyak perubahan di daerah, terutama PIP yang diusulkan langsung oleh sekolah. Memang kemarin Bu Irjen, ada beberapa dari tim Irjen yang turun. Saya dengar juga mereka turun ke Kabupaten Ngada,
di Flores Tengah untuk mengecek ini, dan kebetulan ketemu dengan tim kami gitu di daerah dan membandingkan bagaimana pendistribusian PIP, apa yang kami lakukan dengan apa yang diusulkan langsung oleh sekolah. Nah, yang terjadi adalah banyak sekali orang tua murid yang tidak tahu. Dan juga ada beberapa kasus pengendapan dana PIP ini di sekolah sampai dengan 2 tahun. Dan itu kemudian menimbulkan protes dari orang tua. Ini terjadi di Kabupaten Sika di Flores. Saya mewakili daerah 3T lagi, Pak Menteri. Tadi Pak Andreas Hugo sudah memberikan sedikit, tapi saya juga ingin mengatakan bahwa pencapaian penyerapan target kementerian hampir memenuhi target, tetapi jujur kami harus katakan bahwa tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan tidak akuntabel, Pak Menteri. Minta maaf, karena itulah yang terjadi di daerah kami. Contoh sampai saat ini PIP itu dananya seperti yang tadi dikatakan 100% sudah penyerapan, tetapi tidak 100% sampai di tangan rakyat. Bahkan dana itu sampai saat ini masih mengendap di BRI dan BNI. Bahkan dengan teganya bank penyalur itu menolak rakyat ketika rakyat ingin mengambil haknya dengan berbagai macam cara. Bahkan yang menolak rakyat itu adalah Satpam. Satpam BRI yang seenaknya menolak rakyat, pada rakyat sudah datang dengan segala macam, bahkan dengan nomor rekening dan lain sebagainya. Tapi tetap ditolak, dan yang menolak rakyat adalah Satpam. Bahkan Satpam ini sudah dilaporkan, sudah diganti, tapi tetap saja Satpam yang baru datang diajarkan lagi oleh bank penyalur bahwa tolak rakyat. Nah ini Pak Menteri, makanya saya ingin mengatakan juga dengan Pak Menteri dan Ibu Inspektorat Jenderal, tolong turun ke bawah dan lihat, jangan penyerapannya 100%, ya, tetapi tidak 100% sampai ke tangan rakyat. Itu menjadi persoalan, ya. Dan saya ingatkan Pak Menteri, saya tidak main-main. Kami dari daerah Nusa Tenggara Timur, saya sudah banyak temuan, dan saya akan melalui pimpinan, nanti saya juga akan minta bahwa ini kita akan kemana ini? Kita akan bawa ke BPK atau ke KPK. Kalau memang Irjen tidak mau peduli dengan keberadaan kami, ya, hanya turun di 1-2 kabupaten saja, tidak turun di pelosok-pelosok, maka ini akan kami angkat langsung ke publik. Biar mungkin Pak Menteri baru melihat bahwa kami tidak pernah main-main. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai data Dapodik. Ini data reguler ini Pak Menteri, ya, kalau yang kami usulkan kami bisa awasi. Tapi yang reguler yang diusulkan oleh dinas, saya bingung kok kepala dinas bisa mengusulkan, ya, tetapi setelah cair SK-nya, kepala dinas tidak peduli, tidak memberitahukan kepada kepala sekolah tidak memberitahukan kepada orang tua. Untung kami ini memiliki rumah aspirasi, makanya rakyat semua datang ke rumah aspirasi kami. Nah saya tidak tahu, tiba-tiba mereka bilang ibu anak saya tidak dapat. Begitu kami lihat, ya bersyukur juga kami dapat data. Begitu kami lihat ternyata ada uangnya banyak, bahkan sudah 2.500.000, sudah 3 tahun yang lalu tidak cair-cair. Ini di reguler ini banyak persoalan Pak Menteri. Jadi saya minta tolong perhatikan reguler ini Pak Menteri. Tolong bilang itu kepala-kepala dinas, kasih tahu jujur sama kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga kasih tahu, dan akhirnya pihak bank juga berkoordinasi sedikitlah dengan pihak sekolah supaya jangan terlalu lama uang ini mengendap di bank, baik BRI maupun BNI. Yang ketiga Pak Menteri, saya juga melihat data Dapodik ini, seluruh sekolah ini seharusnya kepala sekolah mengusulkan anak-anak yang miskin saja. Tetapi kalau kita lihat data reguler, itu banyak anak orang kaya yang didaftarkan oleh dinas pendidikan. Karena begitu kita lihat Dapodik, ternyata orang-orang kaya dimasukin semua oleh kepala sekolah. Nah ini yang tidak benar. Jadi sekolah ini seharusnya memberikan saja nama-nama anak-anak yang miskin. Ini tidak diberikan semua, ada 100 anak, semua 100 anak dimasukkan ke dalam Dapodik. Dinas pendidikan mengusulkan semuanya. Begiliran cair, semuanya tidak ada yang tahu. Nah ini persoalan. Mungkin Bu Harti, Bu Sekjen, ada berapa isu tadi mengenai PIP, belanja modal, dan mungkin tunjangan guru yang telat. Kalau bisa dan refocusing, kalau bisa dijawab. Terima kasih. Baik Pak, izin Pak Menteri kami laporkan dulu. Pertama terkait dengan KIP, kami sudah melakukan perubahan yang signifikan untuk proses
PIP tahun 2021 Bapak dan Ibu semuanya. Jika tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya ada SK nominasi, artinya bahwa rekening siswa harus diaktifkan dulu baru uangnya bisa dimasukkan, sekarang tidak lagi. Jadi semua uang PIP sudah ada di rekening siswa. Atas persetujuan BPK kami sudah melakukan perubahan peraturan sekjen Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau toh masih ada yang belum sampai ke siswa, ini yang sedang kami kejar terus bersama dengan bank penyalur. Untuk tahun lalu sampai 31 Desember ada 25% yang belum sampai ke siswa. Tahun ini per hari ini sudah 100% di rekening siswa, ada 19% yang masih belum dicairkan. Nah, ini yang sedang kita dorong terus supaya sekolah-sekolah juga segera menyampaikan informasinya ke siswa. Jadi mudah-mudahan sampai akhir tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah informasi yang tadi yang kita terima. Jadi dari raker tadi maka perlu siswa dan mahasiswa segera mencek rekeningnya di bank dan pergunakanlah beasiswa tersebut kepada hal-hal yang terpenting. Sampai jumpa kembali di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari kami guna meningkatkan wawasan Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.